Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita berjumpa lagi dalam kegiatan bimbingan klasikal dengan Bu Yekti. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang cara belajar di sekolah yang baru. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Baiklah, untuk kegiatan kali ini, karena memang masih pandemi COVID-19, untuk itu kita masih belajar dengan jarak jauh, yaitu online atau daring ya. Kemudian kita juga masih school from home, kita sekolah dari rumah, kemudian sering cuci tangan dengan sabun, berjemur di pagi hari, memakai masker bila keluar rumah, jaga jarak dalam kerumunan, dan tetap makan makanan yang bergizi. Anak-anakku, tujuan dari kegiatan bimbingan belajar ini yaitu satu, agar kalian mampu menerapkan cara belajar di sekolah yang baru. Kemudian kalian juga agar lebih termotivasi dalam bersaing meraih prestasi di sekolah yang baru. Kemudian juga tujuannya agar kalian mampu mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Anak-anak, kita seperti biasa kita speaking dulu ya, dari tebak gambar. Nah, ini anak-anak, dari gambar sebelah kiri, kira-kira ini orang tua atau kakek-kakek ya, atau pemuda tampan. Yang sebelah kanan itu wanita tua atau seorang gadis cantik. Coba diperhatikan dulu. Oke, lanjut. Nah, anak yang di sebelah kiri adalah bisa kakek, bisa pemuda tampan. Kalau kita lihat wajah yang menghadap ke sini adalah seorang kakek ya, sedangkan kalau menghadap sebelah sana itu adalah seorang pemuda tampan. Sedangkan yang sebelah kanan di sini kita bisa lihat ya, itu bisa seorang nenek yang wajahnya ya nampak dari sini. Kemudian yang melihat arah pandang sebelah sana itu adalah seorang gadis. Ini semuanya benar anak-anak, bagaimana dari sisi mana kita lihatnya ya. Sekolah baru, semangat belajar baru ya. Nah, kalian juga semangat anak-anak ya. Nah, oke. Berprestasi di sekolah yang baru bisa anak-anak ya, bisa, asalkan kalian memahami cara belajar dan tekun belajar ya. Baik, apa sih ya pengertian belajar itu sebenarnya? Nah, pengertian belajar yaitu suatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan sikap pada seseorang, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil. Ya anak-anak, perubahan sikap itu mencakup 3 hal, yaitu perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan keterampilan ya. Perubahan pengetahuan itu kognitif anak-anak, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Sedangkan perubahan sikap atau afektif itu perilaku ya negatif menjadi perilaku yang positif. Sedangkan perubahan keterampilan atau psikomotor itu dari tidak terampil menjadi terampil. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam belajar, harus ada niat belajar, itu harus ada anak-anak. Yang kedua, banyak membaca bahan pelajaran. Ketiga, memperbanyak latihan ya. Keempat, mengatur waktu belajar. 5, membuat jadwal belajar, laksanakan dengan penuh disiplin. Kemudian konsentrasi diri dalam belajar. Yang ketujuh, tempat belajar perlu diatur sedemikian rupa ya, agar anak-anak tercipta lingkungan belajar yang enak dan menyenangkan ya.
Lanjut cara belajar siswa di sekolah. Ini pada saat nanti pandemi sudah berakhir, inilah yang harus kalian perhatikan, yaitu menyiapkan giat diri sebelum guru masuk kelas, berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai. Ketiga, memperhatikan penjelasan guru dengan penuh konsentrasi. 4. Bertanya jika ada penjelasan guru yang kurang jelas. 5. Mencatat hal-hal yang penting. 6. Membuat rangkuman. 7. Mau berdiskusi dengan teman ya terhadap materi yang sedang dipelajari. Nah, anak belajar itu ada beberapa cara ya yang dilakukan. Di sini ada belajar mandiri atau belajar sendiri. Itu satu proses belajar yang dilakukan oleh kalian ya. Di sini membahas materi pelajaran dan juga bisa dilakukan pada saat jam-jam kosong serta saat mendapatkan tugas dari guru itu dengan cara membaca buku pelajaran, membuat rangkuman atau mengerjakan latihan. Selain belajar sendiri, ini ada belajar kelompok ya, yang tentunya kalian sudah pernah melakukan itu saat di SD dulu. Apa itu belajar kelompok? Ya, ini belajar bersama antara beberapa teman kalian dengan membahas suatu materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Diadakan diskusi kelompok sehingga akhirnya didapatkan suatu kesimpulan. Nah, anak-anak, cara belajar di rumah yaitu harus mengatur waktu belajar kalian, mengulang pelajaran, kemudian membuat ringkasan, membaca dengan baik, dan mengerjakan latihan-latihan dan PR serta tugas dari guru. Ini harus kalian lakukan anak-anak sehingga kalian tidak ketinggalan nantinya. Tugas-tugas juga harus kalian kerjakan supaya kalian tidak punya tanggungan ya dari beberapa mapel yang memang harus kalian kerjakan. Anak-anak, sejak adanya coronavirus ya COVID-19 ini, kegiatan belajar itu dilakukan dengan daring ya. Kita tidak bisa tatap muka anak-anak. Yang perlu kalian perhatikan di sini yaitu pembelajaran daring merupakan metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system atau LMS ya, seperti menggunakan Zoom, Google Meet dan lainnya. Adapun di sekolah kita menggunakan Google Classroom, Google Form, WA atau aplikasi lainnya. Seperti saat ini anak-anak kita menggunakan Google Classroom. Oke, semoga kalian sukses anak-anak sehingga cita-cita kalian tercapai. Yang penting belajar harus oke ya, belajar harus oke. Jangan lupa kalian absen ya, isi daftar hadir baik yang kegiatan bimbingan ya klasikal ini maupun yang daftar hadir harian, dan jangan lupa kerjakan juga tugas ya, yang ada di link tugas kelas ya. Ini yang bisa Ibu sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.